Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakang saya sudah ada mobil di mana kendaraan ini sudah lama tidak dipakai. Ya, tentunya karena kita lama mengalami lockdown atau di rumah saja, jadi mobil jarang kita gunakan keluar. Nah, bagaimana cara kita mengecek mobil ini supaya bisa berjalan kembali? Kita tonton video berikut ini. Sebelum kita melakukan perbaikan pada kendaraan, tentunya kita menyiapkan alatnya terlebih dahulu pada sebuah editor seperti ini. Yang pertama ada alat-alat pelindung kendaraan, yaitu untuk penutup bodi-bodi kendaraan. Kemudian ini jika diperlukan. Kemudian alat seperti kunci ring dan kunci pas. Kemudian di sini ada alat pengecekan lain seperti ini dan lain sebagainya. Yang pertama, sebelum kita melakukan perbaikan pada kendaraan, tentunya kita memasang pelindung kendaraan terlebih dahulu. Setelah kita memasang pelindung kendaraan, kita bisa melakukan perbaikan pada kendaraan ini. Sebelum kita langsung menghidupkan kendaraannya, kita harus mengecek bagian-bagian dari mesin ini supaya pada saat kita hidupkan kendaraan tersebut, mesinnya sudah siap, sistem pendinginnya sudah siap, sistem pelumasannya sudah siap, dan lain sebagainya sudah siap sehingga aman untuk digunakan. Yang pertama, kita mengecek kualitas maupun kuantitas dari mesin pada kendaraan ini. Masih pada kondisi full, dan kemudian kita tangan dan masih baik, jadi oli masih baik, nggak perlu diganti. Kemudian kita memeriksa bagian dari cairan pendinginnya, yaitu di sini maupun di reservoirnya nanti. Nah, ternyata airnya kurang, kita tambah terlebih dahulu karena lama tidak terpakai, jadi ada yang kurang. Kita isi dengan air coolant ya hingga penuh. Mana sih? Kemudian kok airnya putih mas. Kemudian kita periksa pada reservoirnya. Ya, di sini ada tulisan, ya, ada batas full dan low. Kita kasih sampai full. Kemudian kita pasang kembali. Kemudian kita memeriksa filternya. Ya, walaupun sedikit kotor tapi masih cukup baik ya. Kita pasangkan saja, nggak apa-apa. Setelah kita cek bagian pelumasan, kemudian sistem pendinginan, kemudian sistem saringan udara, berarti mesin ini sudah siap untuk dihidupkan. Artinya sudah aman ketika nanti mesin ini hidup. Kemudian sebelum kita melakukan starting pada mobil ini, kita mengecek kondisi dari baterai ini. Karena kan baterai ini sudah lama tidak dipakai, jadi kemungkinan drop dan sebagainya, maka kita cek aki ini menggunakan alat yang proper tentunya. Di sini kita menggunakan alat baterai tester, yaitu untuk mengecek kapasitas dari baterai ini, apakah kapasitasnya penuh atau
tidak. Kita lihat yang 40 sampai 60. Nah, pada kondisi putih berarti dia masih penuh ya. Nah, ketika aki penuh berarti mobil ini siap untuk dihidupkan. Artinya, mengapa kita perlu mengecek aki ini sebelum kita starter? Karena jika aki ini tidak penuh atau kosong, kemudian kita paksa starter, maka ada kemungkinan aki itu akan rusak. Jika akinya itu mengalami drop atau kapasitasnya berkurang, sangat disarankan untuk dicas terlebih dahulu. Kemudian kita bisa menghidupkan kendaraannya. Karena lama mobil ini tidak dinyalakan, seperti dugaan saya tadi, mobil ini mengalami kendala karena mobil ini masih karburator, pengapiannya masih manual, jadi ketika lama tidak digunakan sangat rentan untuk mengalami gangguan. Nah, mari kita cek satu persatu dari masalah dari mobil ini. Ada 3 kemungkinan mobil itu bisa menyala, yaitu sistem yang pertama sistem mekanik, tentunya kompresi dan sebagainya, yaitu pada mesin. Nah, saya rasa mobil ini tidak mengalami masalah itu, tapi kemudian ada 2 hal lagi yang membuat mobil ini harus bisa menyala, yaitu ada sistem pengapian dan sistem bahan bakar. Karena mobil ini lama tidak menyala, ada kemungkinan platinanya mengalami penjamuran atau sebagainya, sehingga kemungkinan pengapiannya tidak menyala, atau bahan bakarnya lama tidak dipakai basi sehingga tidak bisa untuk secara optimal sehingga mobil tidak menyala. Yang pertama kita periksa bagian sistem pengapiannya. Kalau misalkan dikijang, kita langsung mengambil ini kabel yang dari koil, kemudian kita dekatkan ke masa, kemudian kita starter. Masih terlihat ada percikan bunga api ya. Nah, ketika tadi jumpai ada percikan bunga api, berarti kemungkinan sistem pengapian tidak bermasalah. Nah, kemudian kita periksa pada sistem bahan bakarnya. Nah, agar lebih mempermudahkan, kita lepas terlebih dahulu saja. Nah, sebelum saya meriksa ini, tadi saya sudah cek pada fuel meternya, ternyata di sana masih penuh atau masih setengah lah, bukan penuh. Jadi harusnya bensinnya masih ada, tapi ada kemungkinan bahan bakar tidak masuk ke sini. Jadi kita biar mudah kita lepas terlebih dahulu supaya karburatornya terlihat. Nah, di karburator ini terdapat yang namanya acceleration pump. Jadi ketika kita gas secara tiba-tiba, nah masuk seperti itu. Nah, harusnya ini ada bahan bakar. Oh, tapi berkurang. Jadi kemungkinan bahan bakar lama yang di karburator menguap, sedangkan yang suplai dari pompa itu belum sampai ke karburator. Jadi lebih baik kita pancing terlebih dahulu menggunakan sedikit bahan bakar. Kemudian kita pancing menggunakan ini, langsung pancing seperti ini. Supaya nanti suplai bahan bakar yang ada bisa memancing mobil ini hidup sepersekian detik, beberapa detik, supaya bahan bakar yang dari tangki bisa ke karburator terlebih dahulu. Juga untuk dalam hidup yang awal itu nanti membuang bahan bakar di sini yang sudah basi ya, atau kena umur, karena bahan bakar itu semakin berumur juga nanti sulit untuk dibakar. Oke,
Dalam keadaan throttle dibuka penuh, karena ini tadi banjir bahan bakar ya, kita pancing dengan bahan bakar dengan bensin dari atas. Kita buka throttle-nya penuh dan kemudian kita starter. Masih belum mau nyala, tapi meledak-meledak tadi, kemungkinan karena bahan bakar basi. Kita coba starter lagi. Jadi sekarang sudah nyala ya, beberapa detik atau menit sampai bahan bakar yang sudah lama atau basi habis. Jadi ganti dengan bahan bakar yang baru. Kemudian kita pasang kembali filternya tadi. Aneh. Setelah kita cek kendaraannya, ternyata hanya ada permasalahan pada bahan bakar yang belum naik dan ada sisa bahan bakar yang basi pada karburator. Setelah kita nyalakan beberapa menit, bahan bakar yang basi pada karburator sudah hilang dan mobil sudah beres, sehingga bisa untuk dibuat jalan-jalan pada saat new normal. Demikian video tentang bagaimana mengecek atau memeriksa mobil yang lama tidak menyala sehingga bisa menyala kembali, normal kembali, bisa untuk berjalan. Dan terima kasih sudah menonton video ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.